Hai, ketemu lagi kita dalam belajar matematika bersama Rita Yeliani. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang operasi aljabar. Nah, tentu saja kita harus mengenal apa itu aljabar terlebih dahulu. Aljabar merupakan suatu bentuk matematika dalam penyajian membuat huruf-huruf untuk mewakili bilangannya. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk aljabar. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ini ada huruf, ada angka, ada tanda tambah, dan tanda kurang. Nah, aljabar itu dibentuk oleh kombinasi huruf dan angka. Dalam bentuk aljabar itu pertama kita akan mengenal apa itu suku. Suku itu adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda tambah ataupun tanda kurang. Sedangkan variabel adalah huruf pada bentuk aljabar. Koefisien itu sendiri adalah bilangan yang mengikuti variabel. Jadi ini ada bilangan nanti yang mengikuti variabel yang akan kita sebut dengan koefisien. Sedangkan konstanta ini adalah bilangan atau angka yang tidak memiliki variabel. Nah, untuk suku, ini ada suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis ini adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga harus sama. Itu yang dikatakan dengan suku sejenis. Agar lebih mengenal apa yang dimaksud dengan suku, variabel, koefisien, konstanta, juga suku-suku sejenis, berikut Ibu berikan sebuah bentuk aljabar, kemudian kita akan mendata apa yang dimaksud dengan suku. Jadi X pangkat 2 dikurang X ditambah 8 dikurang 3X. Sukunya di sini adalah X pangkat 2, kemudian negatif X, kemudian 8 dan 3X. Sedangkan variabelnya adalah X pangkat 2 dan X, karena yang hurufnya itu hanya X pangkat 2 dan X. Koefisien itu untuk koefisien X pangkat 2 adalah 1. Jadi kalau tidak ada tulisan di depannya, tidak ada angka atau bilangan, berarti 1. Sedangkan koefisien dari X itu ada 2 buah. Yang pertama negatif 1 dan 3. Konstanta itu yang tidak memiliki variabel, berarti 8 konstantanya. Sedangkan untuk suku sejenis yang variabelnya sama, yang di sini sama hanyalah X, berarti negatif X dan 3X, itu suku sejenis. Nah, berikutnya kita akan masuk ke operasi hitung suku aljabar. Operasi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan, yang bisa kita jumlahkan adalah suku-suku yang sejenis. Yang harus kita ingat bahwa suku yang sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama. Perhatikan contoh soal berikut ini. 5AB ditambah 3A ditambah 2AB ditambah A ditambah 7B. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita harus mendata dulu manakah suku-suku yang sejenis. Ingat yang variabelnya sama. Nah, di sini ada 5AB dan 2AB. Variabelnya sama, yaitu AB. Sedangkan sejenis yang kedua adalah 3A dan A. Variabelnya sama, yaitu A. Nah, maka ini dapat kita selesaikan. Kita dekatkan dulu yang sejenis tadi. Jadi 5AB dengan 2AB itu kita tambahkan koefisiennya. Koefisiennya di sini 5 dan 2, tambahkan. Kemudian 3A dan A itu kita jumlahkan koefisiennya juga. Jadi 3 ditambah 1. Dari mana dapat 1? 1 ini kita peroleh dari bilangan atau koefisien dari A. Jadi kalau tidak ditulis koefisiennya berarti 1 ditambah 7B. 7B ini tidak ada yang sejenis, tapi tetap harus kita tuliskan. Sehingga hasilnya 5 ditambah 2 itu 7, 3 tambah 1 4, dan 7-nya tetap. Jadi 7AB ditambah 4A ditambah 7B. Baiklah, operasi yang kedua yaitu pengurangan. Nah, pada operasi pengurangan ini prinsipnya sama dengan operasi penjumlahan. Jadi suku yang sejenis itu bisa kita kurangkan. Perhatikan contohnya, ini ada 6X dikurang 2X.
Di sini sukunya sudah sejenis, sudah sama-sama X. Berarti kita tinggal mengoperasikan 6 dan 2. 6 dikurang 2, ini 4X. Jadi 6X dikurang 2X adalah 4X. Operasi aljabar yang ketiga yaitu operasi perkalian. Pada operasi perkalian ini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan sifat distributif. Sifat distributif ini adalah sifat penyebaran. Nah, ini contoh bentuk umumnya. X dikalikan dengan AB. Ini dapat kita selesaikan dengan mengalihkan X ke dalam A, jadi AX. Kemudian ditambah mengalihkan X atau mendistribusikan X ke B, jadi BX. Jadi X kali AB ini bisa menjadi AX ditambah BX. Nah, perhatikan contohnya. Ini perkalian bentuk dua suku dengan dua suku. Jadi X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 2, ini menjadi, perhatikan tanda panahnya. Jadi X dikalikan dulu dengan X, ini menghasilkan X kuadrat. Kemudian X kita kalikan dengan 2, ini menjadi 2X. Kemudian ditambah 1 dikalikan dengan X, menjadi X. Ditambahkan dengan 1 kali 2 berarti tambah 2. Sehingga kita perhatikan di baris yang di atas ini masih ada yang sejenis. 2X dan X itu sejenis. Berarti bisa kita operasikan kembali. X pangkat 2 ditambah 2X tambah X ini menjadi 3X ditambah 2. Oke, contoh berikutnya biar lebih paham lagi. Ini juga masih perkalian dua buah suku. X dikurang 2 dikalikan dengan X ditambah 5. Nah, Ibu tidak memberikan tanda panahnya di sini. Kita perhatikan coba. X dengan X kita kalikan terlebih dahulu. Ini menghasilkan X pangkat 2. Kemudian langkah yang kedua, X dengan 5. Jadi 5X dikurangkan dengan 2 dikali X. Kenapa dikurang? Karena 2-nya ini negatif. Kemudian dikurang juga karena positif kali negatif. Negatif 2 dikali 5 ini menjadi negatif 10. Nah, di langkah yang ini tadi ada yang sejenis. Berarti tetap kita operasikan kembali. Sehingga ini menjadi X pangkat 2 ditambah 5X dengan negatif 2X ini setelah kita operasikan menghasilkan 3X dikurang 10. Sehingga X kurang 2 dikali X tambah 5 itu menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Nah, bagaimana? Baik, sampai ketemu lagi kita di video pembelajaran berikutnya. Dadah!